Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4 ingin mempresentasikan profesi di bidang teknologi informasi. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah, SPI MKOM. Di dalam kelompok saya ada Windy Fajriyah dengan NPM 2021-4350-1106, dan ada saya sendiri Rian Abdullah 2021-4350-1132, dan ada Fajri Lutfi Farai 2021-4350-1133. Yang pertama akan dibacakan oleh Windy Fajriyah. Perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi bidang keahlian IT yang bisa disertifikasi. Memahami perbedaan dan manfaat sertifikasi dalam IT. Yang pertama yaitu ada sertifikasi produk. Dalam hal ini pengakuan resmi atas keterampilan menggunakan produk tertentu seperti perangkat lunak atau perangkat keras. Misalnya sertifikasi Cisco untuk jaringan. Yang kedua, sertifikasi profesional, mengukur kompetensi dan keterampilan dalam bidang tertentu, seperti sertifikasi PMP untuk manajemen proyek. Ini lebih fokus pada kemampuan praktis. Yang ketiga itu ada manfaat sertifikat. Dalam hal ini meningkatkan daya saing di pasar kerja dengan menunjukkan keahlian spesifik di bidang IT. Sertifikat ini menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. Yang keempat yaitu pengakuan profesionalisme, membangun kepercayaan dari klien dan rekan kerja serta meningkatkan kredibilitas profesional di industri IT. Yang kelima, lembaga sertifikasi. Organisasi seperti CompTIA dan ISACA yang menyediakan sertifikasi dan pelatihan untuk berbagai keahlian di bidang IT, membantu membangun karir. Sertifikasi produk versus profesional. Perbandingan antara sertifikasi produk dan sertifikasi profesional di IT. Sertifikasi produk fokus pada produk tertentu dan penggunaannya. Dikeluarkan oleh vendor terkemuka seperti Microsoft, Cisco, dan Oracle. Membantu dalam validasi keahlian teknis pada produk spesifik. Dapat meningkatkan peluang kerja di bidang tertentu. Sedangkan sertifikasi profesional itu berbasis pada kompetensi dan pengetahuan umum. Dikeluarkan oleh organisasi seperti CompTIA dan ICCP. Menunjukkan kemampuan profesional secara luas di bidang IT, dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar kerja. Sertifikasi IT. Keahlian yang bisa disertifikasi. Pentingnya sertifikasi dalam bidang teknologi informasi yaitu ada 5. Yang pertama itu programming. Sertifikasi dalam pengkodean menunjukkan keahlian dalam berbagai bahasa pemrograman, meningkatkan daya saing. Yang kedua, networking, keahlian dalam pengaturan dan pemeliharaan jaringan komputer, dapat diverifikasi melalui sertifikasi, menjamin profesionalisme. Yang ketiga, data science. Sertifikasi di bidang analisis data menunjukkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis informasi besar. Yang keempat, desain grafis. Sertifikasi desain grafis membuktikan kemampuan dalam menciptakan konten visual yang menarik dan fungsional. Yang terakhir, multimedia. Keahlian dalam multimedia dapat disertifikasi, menunjukkan kemampuan dalam berbagai bentuk media digital. Selanjutnya, materi yang kedua disampaikan oleh Fajri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sertifikasi keahlian di bidang profesional. Oke, manfaat sertifikasi keahlian di bidang profesional, pentingnya sertifikasi dalam karir teknologi informasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Sertifikasi profesional membantu individu memperdalam pemahaman dan kemampuan teknis yang relevan dan industri. Yang kedua ada pengakuan resmi dari pemerintah dan organisasi. Sertifikasi memberikan validasi resmi yang diakui oleh lembaga pemerintah dan organisasi industri, meningkatkan kredibilitas profesional. Yang ketiga ada memperluas jaringan profesional.
Sertifikasi memungkinkan individu untuk terhubung dengan profesional lainnya, menciptakan peluang kolaborasi dan pertukaran informasi. Yang terakhir, mendapatkan akses ke peluang kerja yang lebih baik. Dengan sertifikasi, individu lebih unggul dalam persaingan, membuat akses ke posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih baik. Manfaat adanya sertifikasi profesionalisme. Di sini meningkatkan kualitas dan peluang dalam karir teknologi informasi, menciptakan lingkungan kerja profesional, sertifikasi menciptakan standar yang mendorong disiplin dan etika kerja di tempat kerja. Yang kedua, pengakuan internasional. Sertifikasi profesional diakui secara global, meningkatkan daya saing individu di pasar kerja. Yang ketiga, meningkatkan jenjang karir dan pendapatan. Profesional bersertifikat seringkali mendapat akses ke posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas di mata pemberi kerja. Meningkatkan kredibilitas di mata pemberi kerja. Contoh sertifikasi produk. Memahami perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi IT. Di sini ada 4. Saya akan menjelaskan tentang satu, vendor Microsoft. Ada sertifikasi MSCA, MCSE, dan MCSD. Yang kedua ada Cisco, ada CCNA, dan CCNP. Yang ketiga ada Oracle, ada OCA, OCP. Yang keempat ada Novell, CLP, dan CLE. Nah, di situ ada contoh-contoh sertifikat dari beberapa vendor yang ada di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Abdullah. Lembaga yang melakukan sertifikasi IT. Lembaga yang melakukan sertifikasi IT menjelajahi lembaga sertifikasi profesi IT yang terpercaya. Yang pertama ada LSP Telematika, lembaga sertifikasi profesi yang fokus pada bidang telematika, menawarkan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua ada LSP Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia, LSP TIK. LSP ini berperan penting dalam sertifikasi profesi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, membantu tenaga kerja memenuhi standar industri. Yang ketiga ada LSP Informatika, menyediakan sertifikasi di bidang informatika dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan profesional di sektor ini. Yang keempat ada Institute for Certification of Computing Professionals atau ICCP, organisasi internasional yang menawarkan sertifikasi untuk profesional TI, mendukung pengakuan global terhadap kompetensi individu. Yang kelima ada CompTIA, salah satu lembaga sertifikasi termuka di dunia, menyediakan berbagai sertifikasi TI yang relevan untuk berbagai level profesional. Selanjutnya ada contoh sertifikasi profesional, memahami sertifikasi di bidang teknologi informasi dan manfaatnya. Yang pertama ada lembaga sertifikasi ICCP, Certified Data Processor, CDP, sertifikasi untuk profesional yang menangani data dan informasi. Yang kedua ada ICCP, lembaga sertifikasi ICCP, jenis sertifikasi Certified Computer Programmer, CCP, sertifikasi bagi programmer yang mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga ada CompTIA, jenis sertifikasi A+, sertifikasi dasar untuk teknisi komputer. Yang keempat ada lagi dari CompTIA, jenis sertifikasi Network Plus, sertifikasi untuk profesional jaringan. Yang kelima, CompTIA, jenis sertifikasi Security Plus, sertifikasi untuk keamanan informasi dan manajemen risiko. Di sini ada contoh-contoh dari sertifikasi Cisco, CompTIA, dan Microsoft. Kesulitan dalam sertifikasi, tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi IT. Yang pertama, biaya yang tinggi. Sertifikasi seringkali memerlukan investasi yang signifikan, menghambat akses bagi banyak profesional. Kurangnya informasi dan motivasi. Banyak calon peserta tidak memiliki informasi yang cukup mengenai manfaat sertifikasi, mengurangi motivasi untuk mendaftar.
Yang terakhir ada kemampuan teknis yang kurang memadai. Sebagai profesional, merasa tidak siap secara teknis yang dapat menyebabkan rasa gagal sebelum memulai proses sertifikasi. Studi kasus keberhasilan sertifikasi. Contoh nyata individu yang sukses dalam karir IT melalui sertifikasi. Yang pertama ada Satya Nadella, yaitu CEO Microsoft. Meskipun memiliki latar belakang teknik, Nadella selalu menekankan pentingnya mempelajari teknologi baru dan mendapatkan sertifikasi yang membantunya berkembang pesat di Microsoft. Yang kedua ada Susan Wojcicki, mantan CEO YouTube. Kesuksesan Wojcicki di bidang teknologi tidak hanya didorong oleh pendidikan formal, tetapi juga harus meningkatkan keterampilannya, termasuk mendapatkan sertifikasi untuk tetap bersaing. Yang ketiga ada Timothy Chow, yaitu dosen di Stanford, ahli cloud computing. Dia menyebut bahwa pencapaiannya di bidang IT banyak tertentu oleh sertifikasi yang membuatnya selalu relevan dalam teknologi cloud computing. Sertifikasi seperti AWS, Certified Solution Architect, Google Cloud Certification, Certified Ethical Hacker, sangat dihargai di dunia IT. Banyak individu yang telah menggunakan sertifikasi tersebut untuk berhasil mendapatkan peran di perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fajri. Selanjutnya ada diskusi terbuka. Pentingnya sertifikasi IT untuk karir dan tantangan yang dihadapi. Di sini terbagi ada 4, sertifikasi produk versus profesi. Pahami perbedaan antara sertifikasi produk yang spesifik dan sertifikasi profesi yang lebih umum, untuk membantu dalam memilih jalur yang tepat untuk karir Anda. Ada juga tantangan dalam sertifikasi. Tantangan seperti biaya dan waktu belajar dapat menghambat, namun perencanaan yang baik dapat membantu mengatasinya. Yang ketiga ada manfaat sertifikat keahlian. Sertifikat profesional meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar kerja, membuka peluang kerja yang lebih baik. Yang terakhir, lembaga sertifikasi terpercaya. Pilih lembaga yang diakui untuk mendapatkan sertifikasi yang valid. Ini akan sangat mempengaruhi nilai sertifikasi Anda di mata perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Bila ada salah kata juga kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.